Hi there, I am Denny Avila Daronke, and today I'm excited to share a bit about how I spend my free time, or what we call leisure time in English. Yep, in this video I will be answering a fun question and also giving you some simple vocabulary examples so we can all learn together. Let's jump in video. Oke. B. Menjawab pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Pengertian leisure time. Leisure time atau waktu senggang adalah momen yang dimiliki seseorang setelah menjalankan tanggung jawab utama. Misalnya, baik itu pekerjaan, studi maupun tugas rumah tangga. Bukan sekedar waktu kosong. Leisure time adalah ruang personal yang merayakan kebebasan memilih aktivitas menyenangkan, bermakna, atau bahkan tidak produktif sama sekali. Dan itu sah-sah saja. Contoh-contoh kegiatan leisure time. Kegiatan leisure time bisa sangat bervariasi, tergantung karakter, minat, suasana hati seseorang. Berikut contoh tidak bisa tapi tetap relevan. Maksudnya tidak biasa tapi tetap relevan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan leisure time: mendengarkan podcast refleksi atau sastra audio. Itu menemani waktu luang atau dengan konten mendalam yang merangsang pemikiran. Menjelajah tempat-tempat kecil di sekitar tempat tinggal, semacam micro traveling yang bisa membuka perspektif baru tanpa perlu pergi jauh. Mencoba teknik jurnaling atau menulis bebas, mengekspresikan perasaan tanpa beban sebagai bentuk terapi mandiri. Terus merawat tanaman langka atau bonsai yang sering saya lakukan saat ini. Aktivitas penuh kesabaran yang menyatu dengan alam. Melakukan kegiatan detox atau digital detox, menjauh dari layar gawai selama beberapa jam untuk memberi ruang pada keheningan. Belajar hal baru di luar bidang utama, misal mahasiswa ekonomi belajar membuat ilustrasi digital hanya karena penasaran, atau ikut kelas daring non formal seperti memasak, masakan eksotis atau yoga kundali sebagai cara untuk memperkaya pengalaman hidup. Pengertian indoor activities. Indoor activities atau kegiatan dalam ruangan merujuk pada berbagai aktivitas yang dilakukan di dalam bangunan atau area tertutup. Misal, kegiatan ini biasanya tidak dipengaruhi oleh kondisi cuaca atau lebih mudah dikendalikan dari segi kenyamanan, keamanan, maupun peralatan. Lebih dari sekedar tidak di luar, indoor activities menciptakan ruang aman dan terkendali bagi individu yang mengeksplorasi minat, mengembangkan keterampilan, atau sekedar mengisi waktu luang dengan suasana santai. Mengembangkan keterampilan yang dalam konteks keseharian modern ini, aktivitas indoor menjadi semakin variatif karena didukung oleh teknologi dan kreativitas. Contoh-contoh indoor activities. Berikut beberapa contoh kegiatan indoor yang bisa dinikmati secara individu maupun berkelompok. Memasak, mencoba resep baru, aktivitas kreatif sekaligus memanjakan lidah. Membaca buku atau komik, baik hiburan maupun penggayaan wawasan. Menonton film, serial atau kegiatan favorit banyak orang untuk melepas penat. Bermain alat musik juga, seperti piano, gitar, atau alat musik tradisional, bentuk ekspresi seni. Melukis, menggambar, atau membuat kerajinan tangan, kegiatan seni yang menenangkan, bisa kita lakukan
di dalam ruangan. Atau latihan fisik ringan seperti yoga atau pilates, menjaga kesehatan tubuh tanpa harus keluar rumah. Bermain board game atau permainan strategi, seru jika dilakukan bersama keluarga atau bersama teman-teman. Mengerjakan puzzle atau teka-teki logika yang melatih otak untuk bersenang-senang. Mengikuti kursus daring, yaitu memanfaatkan waktu untuk belajar hal baru seperti bahasa asing atau desain grafis. Berkebun dalam ruangan, atau misalnya modernnya sekarang indoor gardening, menanam tanaman kecil, sukulen di dalam pot, terapis relaksasi. Oke, selanjutnya pengertian outdoor activities. Outdoor activities atau kegiatan luar ruangan adalah segala jenis aktivitas yang dilakukan di luar gedung, di ruang terbuka, seperti tanaman, hutan, lapangan, pantai, atau bahkan jalanan kota. Berbeda dengan indoor, yang cenderung tertutup, terkontrol, kegiatan outdoor menawarkan interaksi langsung dengan alam, lingkungan sekitar, serta elemen tak terduga seperti cuaca dan kondisi alam. Lebih dari sekedar keluar rumah, outdoor activities sering dianggap sebagai cara untuk menyegarkan pikiran, memperkuat fisik, serta memperdalam hubungan sosial dan ekologis. Dalam dunia modern serba digital, kegiatan luar ruangan juga menjadi sarana detoks dari rutinitas layar dan teknologi. Contoh-contoh outdoor activities seperti jogging atau jalan santai, menikmati udara segar sambil olahraga ringan. Bersepeda keliling kota atau desa, aktivitas yang menyenangkan sekaligus ramah lingkungan. Selanjutnya mendaki gunung atau trekking, mengasah daya tahan fisik dan menikmati panorama alam. Berkemah atau camping, menghabiskan waktu di alam terbuka jauh dari hiruk pikuk kota. Piknik bersama keluarga atau teman, momen santai yang mempererat hubungan sosial. Bermain olahraga tim seperti sepak bola, voli pantai atau bola basket di lapangan terbuka bisa dilakukan sebagai bentuk agar merefleksi otak atau menenangkan pikiran. Atau bisa juga melakukan menjelajah objek wisata alam seperti air terjun, danau atau pantai. Karena wisata alam sekarang berbagai macam atau bermacam bagai yang sudah difasilitasi oleh pemerintah. Banyak cara dan banyak tempat yang kita bisa datangi. Atau juga memancing di danau atau di sungai. Aktivitas sabar dan tenang banyak digemari. Membersihkan lingkungan sekitar, kerja bakti atau aksi sosial. Menggabungkan aktivitas fisik dengan nilai kepedulian sosial. Berjalan menyusuri kota atau spot budaya lokal. Gabungan olahraga ringan dan wisata sejarah. Contoh-contoh dalam bahasa Inggris. Contoh example of leisure time activities with Indonesian meaning. Reading books, membaca buku. Watching movies or TV show, menonton film atau acara televisi. Listening to music, mendengarkan musik. Playing video game, bermain game video. Cooking or baking, memasak atau membuat kue. Exercising or working out, berolahraga. Drawing or painting, menggambar atau melukis. Gardening, berkebun. Writing a journal or blog, menulis jurnal atau blog. Hanging out with friend, nongkrong bersama teman. Doing yoga or meditation, melakukan yoga atau meditasi. Browsing sosial media, menjelajah media sosial. Learning a new hobby or skill, mempelajari hobi atau keterampilan baru. Playing musical instrument, bermain alat musik. Talking a walk, jalan-jalan santai.
Nah, example of outdoor activities with Indonesian meanings. Playing board game, bermain permainan papan, cooking or baking, memasak atau membuat kue, reading a book or magazine, membuat buku atau majalah, membaca buku atau majalah, watching movies or TV series, nonton film atau serial televisi, listening to music or product, mendengarkan musik atau produk, doing yoga or indoor workout, melakukan yoga atau olahraga dalam ruangan, drawing or painting, menggambar atau melukis, playing musical instrument, bermain alat musik, doing puzzle or brain teaser, mengerjakan teka-teki atau puzzle, writing journals or stories, menulis jurnal atau cerita, crafting die project, membuat kerajinan tangan atau project DIY, do it yourself. 12. Learning through online course, belajar melalui kursus daring, meditating or printing mindfulness, meditasi atau latihan kesadaran diri, indoor gardening, berkebun di dalam ruangan, organizing or cleaning the room, merapikan atau membersihkan kamar. Example of outdoor activities with Indonesian meaning. Hiking, mendaki gunung atau jalan-jalan di alam. Cycling, bersepeda. Jogging or running, jogging atau lari. Camping, berkemah. Picking atau piknik. Playing team a sport, bermain olahraga tim, misalnya sepak bola atau voli dan lain sebagainya. Fishing atau memancing. Swimming in a lake or pool, berenang di danau atau di kolam renang. Bird watching, mengamati burung. Gardening in the background, berkebun di halaman belakang. Walking the dog, mengajak anjing jalan-jalan. Or climbing, memanjat tebing. Kayaking or canoeing, bermain kayak atau kano. Flying fishes or catch, bermain lempar tangkap atau frisbee. Exploring nature trails, menjelajahi jalur alam. Okay. Conclusion and closing message. In this video, we have learning various example of leisure time, indoor and outdoor activities in English that can help expand our vocabulary and understanding of daily activities. Thanks you for watching this video. I hope this information is useful, helps improve your English vocabulary. Happy ending and happy learning, and see you in the next video. Bye bye.